Kita tahu bagaimana biaya apa semua udah kami hitung. Terima kasih. Go accomplished in the sense of All-Star game. Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ja? Ja? Want ze mag natuurlijk al op de bank zitten. Dat was voor mij al een dingetje. Martin Paes, kiper naturalisasi timnas Indonesia kini tengah menjadi sorotan publik, utamanya pecinta sepak bola. Pasalnya, kini ia terpilih bermain dalam skuad Major League Soccer, MLS, All-Star. Hal itu terungkap setelah MLS mengutus Mark Dot ke FC Dallas untuk menyampaikan kabar itu. Dengan bergabungnya Martin di MLS, maka ia akan satu tim dengan sederet pesepak bola dunia. Di antaranya Lionel Messi, Luis Suarez dan Sergio Busquets, Martin Paes sudah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia sejak akhir tahun lalu seiring gencarnya gelombang naturalisasi. Berbeda dengan pemain-pemain lain seperti Jordi Amat, Shane Patinama, atau Rafael Struijk, yang merupakan pemain lapangan, Paes adalah penjaga gawang. Dikutip dari laman transfermarkt.co. ID, ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Kini Paes sedang meniti karir di klub FC Dallas yang berkompetisi di Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS. Kiprah sebagai kiper sudah dijalaninya sejak bergabung dengan Akademi VV Union yang kemudian bergabung ke NEC Nijmegen pada 2012. Martin Paes memiliki darah merah putih dari sang nenek yang lahir di Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Ia resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun itu sebelumnya direncanakan menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Shin Tae-yong pun merekomendasikan Martin Paes menjadi pemain naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Pria berusia 25 tahun itu sebenarnya direncanakan menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun, ia sempat mengalami kendala dalam proses pewarganegaraan karena masalah regulasi FIFA berkaitan dengan perubahan federasi. PSSI kemudian mengajukan banding terkait status Martin Paes kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga. PSSI membantah sidang banding untuk melanjutkan proses naturalisasi Martin Paes terkendala soal biaya. Sebelumnya dikabarkan proses sidang banding untuk pesepak bola Amerika Serikat, Martin Paes, agar bisa membela timnas Indonesia terhambat karena masalah biaya. Hal itu langsung dibantah oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, PSSI tidak memiliki kendala biaya untuk mendanai proses yang ditempuh Martin Paes. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, bagaimana biaya-biaya sudah dihitung sejak awal. Untuk sidang banding, kata Arya Sinulinga, PSSI harus menjalani sidang banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, untuk pemain berdarah Belanda Indonesia, Martin Paes, agar bisa bermain dengan skuad Garuda. Paes yang kini meniti karir sepak bola di tim FC Dallas memiliki garis keturunan dari Indonesia yaitu dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Kiper berusia 26 tahun itu sudah mengantongi kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia, namun belum bisa membela timnas Indonesia. Paes terkendala regulasi FIFA karena sempat memperkuat timnas U21 Belanda saat masih berusia 22 tahun. PSSI pun mengajukan banding ke CAS agar Paes bisa membela Merah Putih dalam menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Perihal rumor terkait biaya untuk kebutuhan sidang banding yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya mengatakan PSSI sudah menyiapkan biaya. Kalau terbentur biaya, sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin Martin Paes dimasukkan jadi WNI, kata Arya, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak jadikan WNI. Kami tak hitung soal biaya karena tak masalah, Arya menegaskan. Lebih lanjut ia meminta agar publik sabar dan tidak berspekulasi terkait proses naturalisasi Martin Paes. Dia meminta masyarakat menunggu proses yang dijalani tim PSSI yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tunggu saja, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erik, Ketua PSSI Erick Thohir. Bukan saya bilang sudah berhasil, kita belum tahu, ujar dia. Tapi sudah terbukti, kerja tim bagian ini ada yang punya kemampuan masing-masing, dia menuturkan. Pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathans siap perkuat timnas Indonesia setelah bertemu staf ahli Kemenpora. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonathans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonathans. Senang bertemu Anda lagi Mr. Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda Miliano Jonathans, tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie, Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023 hingga 2024, Miliano Jonathans main sebanyak 6 kali, musim terbaiknya tersaji pada 2022 hingga 2023. Saat itu, Miliano Jonathans mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Miliano Jonathans mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Shin Tae-yong bakal memanggil Gabriel Han Wilhoffking yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Han Wilhoffking bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Han Wilhoffking hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Han Wilhoffking, 3 nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brerkik. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brerkik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Han Wilhoffking dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Han Wilhoffking dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu, proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November? Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Han Wilhoffking.
Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilhoff-King diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Hanwilhoff-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, Fabrizio Romano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Hanwilhoff-King bermain bersama tim senior Manchester City. Karena itu, bagaimana Shin Tae-yong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, bek tengah 1, dan kalau enggak salah bek kiri 1, kata Indra Syafri di Jakarta, saya sudah bicarakan itu dengan PSSI. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Untuk namanya biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, jelas Indra Syafri. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Makanya sekarang tim PSSI sedang mencoba menelusuri apakah secara administrasi memungkinkan untuk diproses atau tidak, tambahnya. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat Timnas Indonesia U19-20. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisement pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairencio Brang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairencio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairencio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairencio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairencio mengungkapkan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusanugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairencio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk Timnas Indonesia lebih lanjut, Dairencio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia, saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairencio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairencio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya.
Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata D'Erenzio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak menyebut adanya penyerang Grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22.